Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'al awwal hadha an-nahji salahan wa wasatuhu najahan wa akhiru falahan. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmatnya kepada kita, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai zikir, membasahi lidah, menyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali kepada Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dengan tanda-tandanya melaksanakan ibadah yang telah dibarukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai zikir setelah bangun tidur dilanjutkan dengan sujud kepada Allah, membasahi lidah, meneteskan air mata. Yang susah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bertobat kepada Allah sehingga kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Upaya dan upaya memupuk ketakwaan kita, keimanan kita, sering kita melangkahkan kaki ke masjid untuk mendapatkan kesaksian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita melanjutkan untuk ibadah yang nilainya melebihi dari atau berbanding dengan 1000 rakaat salat sunnah. 1000 menjenguk orang yang sakit. Wah, pahalanya luar biasa kalau taklim itu ya. Mudah-mudahan taklim pada hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian suruh pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Kiki Wardaya MPD dengan tema Tazkiyatun Nafs bagian abah. Dalam kita membuka kitab Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat untuk ibadah kepada Allah. Kita ucapkan berdoa kepada Allah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tafadhal masyuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wal barrul karim, ar-raufur rahim, wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikannya kita bisa menjalankan berbagai amal ketaatan,
menjalankan berbagai aktivitas kebaikan, dan insya Allah kita pertahankan sepanjang kehidupan kita pengamalan keimanan ini dengan sebaik-baiknya hingga kita mendapati kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun kita sudah lewati, tahun Masehi. Tidak terasa nanti sebentar lagi, biasanya setelah pergantian tahun Masehi tahu-tahu sudah puasa ya. Kurang lebih 2,5 bulan lagi kita memasuki Ramadan. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang menyiapkan diri kita menghadapi momentum apa istilahnya, spesial gitu ya, momentum spesial bagi orang-orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Dan hendaknya pergantian tahun itu menjadi momentum refleksi dan juga muhasabah kita semua agar menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Dan sungguh ini adalah sebuah tazkirah, sebuah peringatan. Jadi setiap pergantian tahun itu harusnya menyadarkan kita bahwa kita semakin mendekati ajal kita, bahwa kita semakin mendekati kematian kita, bahwa waktu kehidupan kita semakin sempit dan pendek, sehingga siap atau tidak kita akan berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk mengarungi fase kehidupan setelah alam dunia yang masih panjang ya. Setelah alam barzakh nanti kita dibangkitkan di hari kiamat dan seterusnya sampai akhirnya kita nanti hidup di alam akhirat. Oleh karenanya jauh sebelum ini Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita bahwa perubahan dari masa ke masa, pergantian dari waktu ke waktu, dari hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun ya. Tahun ke tahun tidak terasa sudah kita lalui ya. Yang tadinya mungkin masih anak-anak ternyata tahu-tahu sudah punya anak gitu ya. Yang tadinya bisa dikategorikan masih bapak-bapak muda ya, ternyata sudah menjadi bapak-bapak tua gitu ya. Nggak kerasa, yang tadinya kepala 3 sudah kepala 4 dan seterusnya. Putaran waktu begitu cepat dan singkat memberikan peringatan kepada kita agar bersiap diri untuk masuk ke fase kehidupan berikutnya, yaitu alam barzakh. Dan putaran waktu yang cepat dan singkat ini juga mengindikasikan bahwa masa kita ini, zaman kita ini memang sudah sangat amat dekat dengan kiamat ya. Meskipun kedekatannya wallahu a'lam ya. Kedekatannya itu seberapa tahun dan seterus berapa masa kita akan mendapati kiamat itu wallahu a'lam. Tetapi ini menjadi sebuah tanda dari kiamat bahwa putaran waktu yang cepat dan singkat itu, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai zaman itu berdekatan, masa itu sangat amat dekat ya. Fatakunas sanah kasyahr ya. Dan kalian akan merasakan 1 tahun itu hanya seperti 1 bulan saja. Wa yakuna syahr ya kal jum'ah. Kalian akan merasakan 1 bulan itu seperti 1 Jumat saja, 1 pekan saja. Wa takunal jum'ah kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Kemudian wa yakunal yaum ya kas-sa'ah ya. 1 hari itu seperti 1 jam saja ya. Ini nanti ya perhatikan, kita ini sekarang subuh, nanti tahu-tahu sudah malam aja ya. Atau tahu-tahu nanti kita ketemu subuh lagi, nggak kerasa cepet gitu ya. Ya. Rasanya baru masuk tahun baru, ternyata sekarang sudah mau pertengahan bulan Januari lagi gitu ya.
Begitulah putaran waktu yang begitu cepat dan menandakan, kata Rasulullah, itu adalah di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Wa yakuna as-sa'ah kahtiraqis sa'afah, dan satu jam itu seperti terbakarnya pelepah kurma. Ya. Kalau pernah ngebakar satu pelepah kurma itu enggak lebih dari 1 menit, Pak. Artinya apa? 1 jam itu terasa singkat sekali. Nah, lagi-lagi ini harusnya menjadi peringatan bagi kita, menjadi perhatian bagi kita, ya. Berganti tahun begitu cepat, artinya masa kita, zaman kita ini memang sudah dekat dengan kiamat. Begitu juga masing-masing kita semakin dekat dengan kematiannya, semakin dekat dengan ajalnya, maka siapkan diri kita memasuki fase kehidupan setelah alam dunia, yaitu alam kubur, alam barzakh, ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak terbuai, ya. Justru dengan pergantian tahun malah kita merasa larut dalam kegembiraan yang berlebihan sehingga kita lalai bahkan berbuat maksiat, naudzubillah, ya. Nah, seharusnya yang dilakukan seorang mukmin itu adalah, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri, setiap jiwa, setiap nafs, ya, menyiapkan ma qaddamat lighad, ya, membuat persiapan, membuat rencana, ya, menyusun rencana-rencana kebaikan untuk hari esok. Artinya pergantian tahun itu harusnya bagi orang yang beriman disikapi dengan muhasabah, mengevaluasi, kemudian setelah dia mendapati berbagai catatan kekurangan dari dirinya dan amal-amalnya, buatlah rencana-rencana kebaikan, khuttah amaliyah, ya. Rencana-rencana kebaikan ini dalam rangka ziyadatut taqwa, dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Makanya ayat ini diapit dengan 2 kalimat perintah takwa, ittaqillah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian ditutup lagi dengan kalimat wattaqullah, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah akan mengabarkan segala sesuatu yang kalian perbuat, ya, sepanjang hayat kalian, sepanjang kehidupan kalian. Kemudian juga seharusnya seorang mukmin itu setelah dia membuat rencana-rencana kebaikan, di ayat lanjutannya Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa, ya, lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maksudnya adalah dia semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan syaitan, ya. Dia lupa kepada kepentingan dirinya sendiri dan justru menjerumuskan dirinya ke lubang yang lebih dalam dengan berbagai dosa dan kemaksiatan. Nauzubillah. Maka resolusi berikutnya setelah membuat rencana itu, ya, harus punya tekad untuk memperbaiki silah billah, hubungan dengan Allah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Berganti tahun semakin jauh dari Allah, semakin lupa sama Allah. Maka kata Allah, orang-orang yang lupa kepada Allah itu Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada dirinya sendiri itu maknanya adalah orang yang lupa kepada kepentingan dirinya untuk kehidupan berikutnya, kepentingan dirinya untuk kehidupan di alam barzah, di alam akhirat, dan seterusnya, ya. Sadar atau tidak, dia menggiring dirinya kepada jurang api neraka, ya. Disadari atau tidak, dia menzolimi dirinya dengan berbagai dosa dan kemaksiatan. Nauzubillah, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Nah, kemudian yang menarik, Allah lanjut dengan kalimat atau dengan ayat, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, ya. Jadi setelah Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun,
Jadi orang-orang yang lupa kepada Allah itu, ya Allah gelari mereka, Allah sebut mereka dengan kalimat ulaika humul fasiqun, ya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa. Dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak disukai oleh Allah, dia tahu itu akan menjadikan dia menerima dosa, ya, tetapi tetap dia lakukan. Itulah orang-orang yang fasik. Maka maknanya orang-orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, yaitu dengan cara berbuat dosa dan maksiat, sehingga dia masuk dalam golongan fasik, gitu. Orang-orang yang senang berbuat dosa, ya. Dan kemudian yang ketiga di ayat lanjutannya itu Allah mengingatkan tidaklah sama, ya, ashabun nar, ya, golongan ataupun orang-orang yang masuk ke dalam neraka, washabul jannah, dan ahlul jannah, orang-orang penghuni surga, ya. Nah, Allah tutup dengan kalimat ashabul jannati humul faizun, ya. Orang-orang atau golongan ahlul jannah itu, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, mereka itulah yang sebenarnya mendapatkan kemenangan, al-faizun, mendapatkan keberuntungan. Jadi hakikat kemenangan, hakikat keberuntungan itu adalah manakala kita masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, resolusi bagi seorang mukmin dalam pergantian tahun itu harusnya membuat sebuah tekad, ya, ataupun memotivasi dirinya untuk layak menjadi bagian dari ashabul jannah. Jadi pantaskan diri kita menjadi ashabul jannah. Caranya bagaimana? Beramalah dengan amalan ashabul jannah. Jangan maunya masuk surga tetapi, ya, beramalnya dengan amalan ahli neraka. Pengennya masuk surga tapi masih senang berbuat dosa dan maksiat. Maunya masuk dalam ahlul jannah, mau masuk dalam ashabul jannah, tetapi tidak memantaskan diri dengan berbagai amalan ahlul jannah atau ashabul jannah tersebut, ya. Justru semakin jauh dari Allah, tidak berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, malah melanggar, ya, berbagai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga di tahun baru ini kita dengan semangat baru, dengan tekad yang baru, dengan rencana-rencana kebaikan yang baru, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas sebagai kalimat iftitah, semoga kita lebih termotivasi lagi meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di tahun yang baru ini. Amin ya rabbal alamin. Kita telah membahas berbagai hal penting yang kita ambil dari bab muqaddimah. Dan hari ini atau pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, ya. Hal-hal penting tersebut sudah kita paparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang pertama, ya. Tapi sebelum itu, dalam kalimat terakhir di bab muqaddimah ini disampaikan, ya, isi dari kitab ini itu apa saja, ya, ada berapa bab gitu, ya. Syekh Said Hawa mengatakan wa ja'altul kitaba fi arba'ati abwabin wa khatimatin. Jadi aku menjadikan kitab ini tersusun menjadi 4 bab dan 1 bab penutup, ya. Apa saja? Al-babul awal, bab yang pertama kata beliau, fi adabil alimi wal muta'allim. Bab tentang adab seorang alim, seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid, ya. Wal muta'allim, dan seorang penuntut ilmu, seorang murid, ya, atau seorang salik, ya, dalam dunia tazkiyatun nafs, ya. Kemudian al-babu tsani fi wasailit tazkiyati min ibadatin wa a'malin wa syamila 13 faslan. Bab yang kedua khusus membahas lebih detail, meskipun sudah disinggung di bab muqaddimah, ya, wasailut tazkiyah itu apa saja, ya.
tetapi akan lebih detail, akan dijelaskan secara rinci oleh beliau di bab kedua. Izin minum. Jadi bab kedua ini tentang sarana-sarana tazkiyah min ibadatin, dari berbagai ibadah dan berbagai amalan yang keseluruhannya beliau susun dalam 13 fasal atau 13 subbab gitu ya. Jadi ada 13 pasal nanti yang dibahas oleh beliau terkait wasail tazkiyah. Kemudian yang ketiga, fi mahiyati zakatin nafsi wa syamila thalathata fusul. Yang ketiga tentang hakikat pembersihan jiwa atau penyucian jiwa yang beliau susun menjadi 3 pasal. Secara keseluruhan ada 3 pasal, ada 3 subbab. Al-babur rabi' dan bab yang keempat fi dhabtil lisan wa adabil alaqat. Yang keempat itu tentang pengendalian lisan atau lebih tepatnya kedisiplinan lisan dan adab berbagai hubungan-hubungan. Nah, ini 4 bab. Jadi sebenarnya kitabnya hanya ada 4 bab ya. Bab pertama 13 pasal, bab pertama tentang adab ya. Bab kedua tentang sarana tazkiyah terdiri dari 13 pasal, bab ketiga tentang ya hakikat tazkiyatun nafs ada 3 pasal, dan bab keempat tentang kedisiplinan lisan dan adab berbagai hubungan. Nanti dijelaskan hubungan dengan secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Dan yang terakhir khatimatul kitab ya, penutup kitab. Wa sayajidul qari'i fi hadzal kitabi annahu amama kunuzin minal ma'anir raqiyati. Kata beliau ya, para pembaca nanti akan mendapatkan di dalam kitab ini annahu, bahwasannya dia amaman ya, seolah-olah di hadapannya itu kunuzin minal ma'anir raqiyah. Seolah-olah di hadapannya ini ya, kitab ini seperti khasanah ya, seperti gudang barang berharga yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, al-ma'anir raqiyah. Jadi ibaratnya kita kalau ini pengandaian ya, ataupun perumpamaan yang beliau sampaikan, kitab ini seperti gudang yang berisikan harta karun gitu kira-kira gitu ya, atau berisikan barang-barang dengan nilai yang tinggi gitu ya. Wa sayajidu fihi min at-tahqiqat fi bab at-tazkiyati ma yad'uhu ila qira'atihi marratan ba'da marrah. Dan para pembaca juga akan menemukan di dalamnya berbagai tahqiq ya. Berbagai tahqiq. Apa itu tahqiq? Jadi tahqiq itu sebuah hasil penelitian ya, sebuah kesimpulan dari diskursus ya, observasi, penelitian dengan mengumpulkan berbagai dalil ya, kemudian muncullah sebuah hipotesa dan kesimpulan gitu ya. Kira-kira itulah tahqiq ya. Atau sederhananya tahqiq itu mencari hakikat dari sesuatu yang dipelajari. Maka kita akan dapat di dalam kitab ini berbagai tahqiq kata beliau, khusus tentang tazkiyah ya, fi babit tazkiyah. Jadi tahqiqat di dalam berbagai tahqiq ya, khusus di dalam pembahasan tazkiyah. Ma yad'uhu ila qira'atihi, yang dengan itu, dengan berbagai tahqiq tadi mendorong pembacanya itu untuk membaca kitab ini marratan ba'da marrah, berkali-kali, berulang kali.
Jadi nggak akan puas, nggak akan nggak akan cukup hanya sekali, 2 kali ya. Bahkan saya pribadi sudah bertahun-tahun membaca kitab ini dan harus berulang kali baca lagi. Kenapa? Karena semakin kita baca, kita akan semakin mendapati berbagai hakikat yang lebih dalam ya. Semakin banyak ibaratnya temuan-temuan yang sangat berharga bagi kita ya, untuk kita pelajari. Nah, beliau menjelaskan juga li'annal katsiri mimma fihi yadkhulu fil ulumil mafruḍah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim wal muslimah ya. Jadi alasannya kenapa seorang pembaca nanti tidak akan pernah puas baca sekali, dia harus baca berulang kali. Karena kata beliau banyak di dalamnya ini, di dalam kitab ini ya, berbagai hal yang termasuk ke dalam ulum, ke dalam ilmu-ilmu wajib ya, al-ulumil mafruḍah. Jadi ilmu-ilmu wajib. Dan itu wajibnya wajib ain, fardhu ainin ya, kepada setiap muslim maupun muslimah. Jadi karena isinya adalah ilmu-ilmu wajib yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang muslim dan muslimah, makanya kita butuh membacanya berulang kali. Ini alasan beliau. Taib, al-babul awal, bab yang awal. Jadi setelah sekian lama kita kajian, baru menuntaskan bab muqaddimah ya. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Al-babul awal, bab yang pertama yaitu fi adabil alimi wal muta'allim. Bicara tentang adab seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu, seorang syekh, seorang murabbi, wal muta'allim, dan seorang yang menuntut ilmu, seorang murid, seorang salik ya, penempuh jalan ya, seorang yang ingin melakukan tazkiyatun nafs ya. Nah, yang menarik kenapa kok beliau menaruh ataupun membuat bab pertamanya tentang adab. Ya, ada nanti jangan sampai nanti ada yang sebelum ditanya saya jawab dulu ya, kenapa bab adab yang didahulukan. Di antara penjelasannya, misalnya kalimat Umar bin Khattab yang mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah kalian kemudian berilmulah kalian, kira-kira gitu. Atau dalam bahasa yang lainnya ya, pelajarilah adab oleh kalian kemudian pelajarilah ilmu oleh kalian. Jadi adab dulu sebelum ilmu ya. Kemudian Imam Abdullah Ibnul Mubarak juga pernah mengatakan ya, talabtul adab, kami belajar atau saya belajar adab, kata beliau, thalathina sana, 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sana. Kami belajar ilmu itu hanya 20 tahun. Jadi belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun ya. Kemudian kata beliau, begitulah para ulama terdahulu juga belajar adab dan ilmu. Artinya adab dipelajari dulu lebih lama, kemudian baru belajar ilmunya. Ya, dalam berbagai kitab juga dijelaskan bagaimana para ulama terdahulu, para salafus salih itu mendahulukan adab ketimbang ilmu. Sebelum bicara atau menguasai sebuah ilmu gitu ya, ditekankan dulu adabnya ya. Nah, jadi kalau mau dibuat persentase itu, jadi porsinya belajar adab itu ya 2/3 dari total yang kita pelajari ya. Kemudian 1/3-nya itu ilmunya. Jadi ilmunya hanya 1/3-nya saja. Yang diperkuat adalah adabnya. Nah, makanya ada sebuah kalimat juga dari para ulama ya, al-ilmu bilal adab ya, ilmu tanpa adab itu karruhin ya, karruh ilal jasad.
atau kal jasadi ila ruh ya maksudnya. Jadi kalau kita ya mengandaikan ilmu dan adab itu, jadi kata para ulama, ilmu tanpa adab itu seperti jasad tanpa ruh. Jadi kita belajar ilmu itu jasadnya, ruhnya itu adab. Kalau ruhnya tidak ada, maka dia seperti orang yang mati. Maka betapa banyak orang berilmu tapi tidak beradab, ya seperti zombie lah gitu ya, nggak ada aturannya gitu ya. Bahkan jadi liar. Orang yang berilmu tapi nggak beradab itu, dia akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan untuk hal-hal kejahatan, untuk menyakiti orang lain dan seterusnya, untuk merusak ya kehidupan umat dan seterusnya. Naudzubillah. Makanya lebih baik ya miskin ilmu tapi kaya adab ketimbang ya kaya ilmu tapi miskin adab. Ya. Jadi lebih utama orang yang sedikit ilmunya tetapi tinggi adabnya ketimbang orang yang tinggi ilmunya ya tapi rendah adabnya. Ya. Betapa banyak orang yang tinggi ilmunya itu ya seperti dia memegang pisau yang tajam. Kalau dia nggak beradab maka dia gunakan tuh pisau itu untuk melakukan kejahatan, ya, membunuh orang, melukai orang lain dan seterusnya. Ini analogi ya. Jadi kembali lagi kenapa bab pertama ini bicara tentang adab, itu alasannya ya. Adab lebih utama ketimbang ilmu. Jadi bagi para murid, bagi para muta'allim, bagi para penuntut ilmu, bagi para salik yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, ya ditekankan dulu adabnya ya. Begitu adabnya sudah beres maka baru dikasih ilmunya ya. Baik, takdim ya. Pengantar atau pendahuluan. Wirathatun nubuwah hiya madhinnatu tajdidis sahih. Wirathatun nubuwah, warisan kenabian, kata beliau, hiya madhinnatu tajdidis sahih, adalah sesuatu yang paling pantas, sesuatu yang paling layak menjadi objek pembaharuan at-tajdid ya. Tentu tajdid yang diminta adalah tajdidus sahih, pembaharuan yang sahih, yang benar. Nah, kenapa beliau mengandaikan wirathatun nubuwah itu ya seperti harta karun gitu yang perlu ditajdid. Ya, jamaah sekalian, kalau nemu emas yang sudah tertimbun di dalam tanah berpuluh-puluhan tahun gitu ya. Ya, kira-kira kalau nemu gitu ya tetap mau diambil apa enggak? Yang namanya emas tetaplah dia emas. Sampai kapanpun dia tetap emas. Berubah nggak karakteristik emas itu? Enggak. Tapi kalau saya tanya, kalau sudah tertimbun tanah berpuluh-puluhan tahun, kira-kira itu emas kotor apa enggak? Jawabnya pasti kok kotor. Apalagi kalau emas batangan tuh ya, Pak, udah ketimbun tanah berlapis-lapis puluhan tahun, kita temuin itu pasti terliputi oleh kotoran-kotoran yang melekat sudah berbulan tahun tuh. Nah, kotoran-kotoran inilah yang harus dibersihkan dari emas tersebut agar kita mendapatkan kembali emas yang murni, emas yang cemerlang. Analoginya begitulah proses tajdid. Jadi tajdid itu bukan memunculkan sesuatu yang baru, tetapi membuat sesuatu itu benar-benar seperti asalnya menjadi terlihat baru gitu ya. Makanya pembaharuan, tajdid. Jadi kalau dikatakan ya ketika kita bicara tentang warisan kenabian ini ya, misalkan hal-hal yang sudah diajarkan oleh Nabi, ajaran-ajaran yang sudah ada sejak dulu ya, kan itu kita udah jedahnya udah jauh banget dengan Nabi ini, udah ribuan tahun gitu kan. Nah, artinya
dalam perjalanannya pasti terkotori oleh berbagai penyimpangan, maka perlu tajdid. Ya. Nah, warisan kenabian itu adalah objek tajdid yang paling layak, kata beliau, gitu ya. Tentu dengan tajdid yang sahih, tajdid yang benar. Memang ada tajdid yang tidak benar, ada, ya. Dia merubah esensi dari barang aslinya. Ya, kalau emas tadi misalnya dirubah, gitu ya. Dirubah sama dia menjadi sebuah barang baru yang tidak seperti emas gitu. Misalnya kadarnya diubah, dicampur dengan apa gitu ya, jadi emasnya emas kuningan misalnya gitu ya, dan seterusnya. Ini analoginya begitu. Maka kata beliau, warisan kenabian itu karena sudah tertimbun lama bertahun-tahun perlu tajdidus sahih. Karena sudah mungkin terkotori oleh berbagai penyimpangan, perlu tajdidus sahih. Ya. Apa yang dimaksud dengan warisan kenabian itu? Kata beliau, wa idh kanatil muhimmatur ra'isiyah lirusul alaihi wassalatu wassalam at-tadhkir wa ta'lim wa tazkiyah. Jadi bagi beliau warisan kenabian yang paling utama itu yang harus dilanjutkan, ya. Ini namanya tauris, ya. Pewarisan itu berarti kan estafetnya harus berlanjut, ya. Yaitu tentang apa? Yaitu ketika berbagai tugas atau misi penting, ya, tugas utama atau misi penting para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu tentang 3 hal yang sudah beliau singgung di bab muqaddimah, ya. At-tazkir wa ta'lim wa tazkiyah. Ya, tentang muhimmatur rusul, tentang misi penting, tugas penting para rasul. Itu adalah wirasatun nubuwah yang berharga, yang perlu ditajdid dan kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris kenabian? Karena tugas atau misi penting para nabi dan rasul itu dilanjutkan oleh ulama. Apa? At-tazkir, memberikan peringatan, ya, mengingatkan. Wa ta'lim, ya, mengajarkan, ya, memberikan pengajaran. Wa tazkiyah, dan melakukan penyucian jiwa umat agar umat ini, ya, kembali kepada Allah, selalu berada di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Fawaritun nubuwah, kata beliau, maka pewaris kenabian al-kamil yang sempurna itu adalah huwa man istata'a hadhil umur 'alal kamali wat tamam. Jadi pewaris kenabian yang kamil, yang sempurna adalah seseorang yang memiliki kesanggupan ataupun kemampuan dalam urusan tazkir, ta'lim, tazkiyah. Sekali lagi, pewaris kenabian yang sempurna itu, kata beliau, seseorang yang punya kemampuan dalam urusan at-tazkir, wa ta'lim, wa tazkiyah, alal kamali wa tamam. Yang mampu menjalankan 3 hal tersebut dengan sempurna dan memadai. Ya, sedikit perbedaan kamal dan tamam. Ya, kalau kamal itu kesempurnaan yang ada jeda, gitu ya. Jadi seperti orang membangun rumah, dia bangun dulu fondasinya, kemudian dia bangun dulu pilar-pilarnya. Tiba-tiba uangnya habis, ya. Uangnya habis, ya udah, tunggu dulu sampai dia dapat uang lagi, baru lanjut lagi, ya. Begitu selesai, maka dikatakan bangunan itu telah sempurna, ya. Bangunan itu sudah kamal, ya. Sempurnanya berjeda, sempurnanya ada waktu jeda, ada jarak. Sedangkan tamam, ya, tidak boleh ada waktu, ya. Tidak boleh ada jeda, ya. Nah, makanya ibadah saum misalnya, wa atimus siyama ilal lail, ya. Itu kalimat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa saum itu sebuah ibadah yang itmam ataupun yang sempurnanya itu tidak berjeda. Jadi dia harus berpuasa sampai dia mendapati malam, maksudnya adalah sampai dia di waktu maghrib itu, ya, pergantian dari siang ke malam itu, ya. Nggak boleh ada
sesuatu yang membatalkan puasanya. Jadi misalkan dari mulai fajar dia puasa, tiba-tiba siang dia minum, terus dia lanjut lagi puasa, maka batal puasanya. Nah, kira-kira itulah beda antara kamal dan tamam. Nah, seseorang yang dikatakan pewaris kenabian yang sempurna itu, ya, ada hal-hal yang dia harus lakukan secara kamal, ada hal-hal yang harus dia lakukan secara tamam. Ya, dalam konteks tadi tazkir, ta'lim, tazkiyah. Nah, kemudian kata beliau wa qama biha wa adda haqqallaha fiha. Seorang pewaris kenabian yang sempurna juga adalah ya yang mampu menegakkan hak-hak Allah dan menunaikannya di dalam perkara tadi yang 3, tadzkir, ta'lim, tazkiyah, ya. Wa nadiran ma tajtami'u hadhihi tsalatsah fi wahidin. Kata beliau, tetapi jarang sekali kita dapati ya 3 hal tadi itu terhimpun dalam satu orang. Berkumpul di dalam diri seseorang itu kemampuan tazkir, kemampuan ta'lim, kemampuan tazkiyah, itu barang langka. Atau ibaratnya sesuatu yang jarang terjadi, ya. Kecuali orang-orang pilihan Allah, ya. Kecuali waliullah, kecuali para nabi dan rasul yang memang punya kemampuan tazkir, punya kemampuan ta'lim, punya kemampuan tazkir. Wa man ijtama'at lahu hadhihi thalatha malaka iksiral haya. Dan barang siapa, kata beliau, yang terhimpun di dalam dirinya ketiga kemampuan tadi, dia bisa tazkir, dia bisa ta'lim, dia bisa tazkiyah, maka kata beliau malaka iksiral haya, telah melekat di dalam dirinya itu ya iksiral haya. Iksir itu obat mujarab, ya. Atau dalam bahasa lainnya misalkan jurus andalan gitu, kalau orang bela diri itu ya punya jurus andalan, jurus pamungkas gitu ya. Nah, iksir ya. Tapi lebih enak memang obat mujarab lah ya. Iksirul haya, jadi obat mujarab kehidupan. Artinya apa, jamaah sekalian? Kalau jamaah sekalian punya seorang guru yang terhimpun di dalam guru kita itu ya ketiga hal tadi, kemampuan tazkir, kemampuan ta'lim, kemampuan tazkiyah, maka kita telah mendapati obat mujarab kehidupan. Iksirul hayy. Kita telah mendapati seorang guru yang bisa menjadi obat bagi berbagai penyakit umat. Seorang guru, seorang syekh yang menjadi solusi dari berbagai permasalahan umat, ya. Dan itu jarang terjadi. Biasanya banyak yang jago dalam hal tazkir tapi lemah dalam hal ta'lim, ya. Nanti dijelaskan oleh beliau, ya. Wa illa fa amadiyatut tajdid tabqa muwaza'atan 'inda ar-raghibin fiha wal qa'imin 'alaiha. Kalau kata beliau, kalau tidak ada, kita tidak mendapati sosok seperti itu, ya, seorang guru, seorang syekh yang punya kemampuan tazkir, ta'lim dan tazkiyah secara mumpuni di dalam dirinya. Kalau tidak ada sosok seperti itu, maka kata beliau amalan tajdid ataupun proses pembaharuan, proses tajdid itu tetap akan terbagi ya antara para pelaksana tajdid dengan orang-orang yang menginginkan. Atau dengan kata lain, ya, ada yang jago tazkir, ya dia fokus melakukan tazkirnya, ada yang jago ta'lim, ya dia fokus dengan ta'limnya, ada yang jago tazkiyah, ya dia fokus dengan tazkiyahnya. Cuma memang harus berkolaborasi supaya umat ini benar-benar menjadi umat yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi tidak asal jalan sendiri lah, gitu ya. Nanti ibaratnya
tidak, hasilnya tidak sempurna gitu ya. Ibarat bikin kue itu harus ada kolaborasi gitu ya, siapa yang bikin racikan resepnya gitu ya, kemudian siapa yang bikin adonannya, siapa yang masaknya, nanti siapa yang menghidangkan dan seterusnya. Jadi kalau nggak ada satu orang yang jago dari ujung dari proses awal sampai akhirnya, setidaknya dibagi-bagi peran dan tugas, kira-kira begitu. Jadi ada kolaborasi dalam hal tadzkir, ta'lim dan tazkiyah. Wa ahammu ma yanbaghi an yansabba alaihi wa'zul mu'azi at-tadhkiru bi ayatillahi fil afaqi wal anfusi wa tadhkiru bi fi'lillahi wa ayyami. Dan hal penting yang perlu dituangkan oleh orang-orang yang memberikan nasihat ya. Jadi yang perlu dituangkan dalam mau'izah gitu ya, ke bahasa kita kan ada istilah mau'izah hasanah. Jadi dalam wa'zu ya, dalam wa'zul mu'azi, dalam nasihat orang-orang yang memberikan nasihat itu, yaitu tentang memberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah ya, yang tersebar di seluruh ufuk dan wal anfus, dan di dalam jiwa manusia ya. Wa tadhkiru bi fi'lillah wa ayyami, dan mengingatkan juga tentang perbuatan Allah dan hari-harinya Allah. Apa yang dimaksud dengan ayamullah? Ya, di surat Ibrahim ayat 5 ya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi umatnya, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur ya, untuk mengeluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian Allah mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Para ulama menjelaskan hari-harinya Allah itu adalah ya, hari-hari besar di mana yang Allah tetapkan di hari-hari itu, baik munculnya katakan orang-orang penting yang punya peran penting di dalam kehidupan umat manusia, maupun dihancurkannya atau dimatikannya orang-orang yang punya peran penting di dalam kerusakan bagi umat manusia. Jadi kalau konteksnya Nabi Musa alaihissalam itu ya ditenggelamkannya misalkan Fir'aun di Laut Merah, nah, itu ayamullah ya. Nah makanya juga seperti ya Maulid Nabi itu ayamullah. Siapa yang nggak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Makanya ini menjadi dalil juga ya, wadzakirhum, artinya kita memang diperintahin sama Allah, ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah ya. Jangan sampai kita kayak nggak terima kasih ya dengan dilahirkannya seorang sosok mulia ya, uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Makanya ada peringatan hari-hari besar itu, ada Isra Mi'raj, itu ayamullah, hari-harinya Allah. Jadi diperingati itu dalam rangka apa? Wadzakirhum, mengingatkan umat. Jangan sampai lupa ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Jangan sampai lupa ada Maulid Nabi. Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW kita menjadi umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi sebelum lebih jauh tadi tentang isi materinya. Jadi kembali lagi dalam konteks ya wirathatun nubuwah, warisan kenabian ini, sekali lagi kata beliau ada pewaris nabi yang kamil, yang sempurna, yaitu ketika dia punya kemampuan memberikan tadzkir, ta'lim dan tazkiyah secara baik dan sempurna ya, secara kamal dan tamam, dan itu terhimpun di dalam dirinya, maka itu luar biasa, dikatakan iksirul hayat, sebagai obat mujarab kehidupan. Tapi kalau enggak bagaimana ya? Kalau enggak maka harus dibagi-bagi perannya. Makanya jamaah sekalian jangan heran misalnya ada seseorang yang punya kemampuan tadzkir, atau bahasa kita tuh istilahnya tabligher gitu ya. Orang yang punya retorika yang bagus, punya kalimat-kalimat yang menggugah gitu ya. Biasanya itu kalau dalam konteks pembinaan umat dia ditaruh di depan gitu. Maksudnya ditaruh di depan itu adalah dia duluan yang menggugah umat untuk sadar supaya mau apa? Supaya mau taklim.
Jadi setelah tablik itu, ya acara tablik akbar itu kan pada senang tuh masyarakat, ya. Nah, biasanya itu yang tampil adalah sosok-sosok yang punya kemampuan tazkir istilahnya. Retorikanya bagus, ya. Kalimat-kalimatnya menggugah. Kemudian nggak boleh berhenti sampai situ doang. Setelah tazkir itu ada ta'lim. Nah, jadi ada juga tadi ada yang kelewat ya, saya belum baca ya. Oh ya maaf, tadi ada yang kelewat nih, saya bacain aja. Jadi kata beliau, wa nadiran ma tajtami'u hadhihi thalatha fi wahidin. Jarang sekali tiga kemampuan ini terhimpun dalam diri satu orang. Faqad najid wa'izan ghairu alim. Ya, kita akan mendapati ada seorang yang wa'izan itu punya kemampuan retorika yang bagus, ya, punya kemampuan memberikan nasihat dengan baik, ghairu alim, tapi ilmunya sedikit sebenarnya. Bukan seorang alim. Ya bukan berarti dibilang nggak berilmu, bukan ya. Tapi bukan alim. Alim itu orang yang punya ilmu yang mumpuni, ya, wawasannya luas, ya, ilmunya dalam, ya. Itu alim, ya. Nah, ada seorang wa'izan ghairu alim. Jadi dia punya kemampuan retorika bagus, kalimat-kalimatnya bisa menggugah umat, ya, bisa melakukan agitasi gitu ibaratnya dengan luar biasa, tapi sebenarnya ilmunya ya segitu-gitu aja gitu, atau istilahnya nggak dalam lah ilmunya. Wa aliman la yamtaliku qudratan 'alal wa'iz. Ada seorang yang alim, ilmunya dalam, wawasannya luas, ya, ilmunya tinggi gitu ya. Tetapi tidak punya kemampuan wa'iz, tidak punya kemampuan menyampaikan dengan retorika yang bagus, tidak punya kemampuan tabligh, ya, istilahnya tidak sebagai tabligher lah istilahnya gitu ya. Makanya kita akan dapatin tuh seorang guru padahal ilmunya dalam banget, tapi kalau ngomong datar gitu ya. Kadang kalau orang yang nggak suka taklim ya dia nggak tersibgoh gitu, atau istilahnya ini nggak seru nih gitu ya, bikin ngantuk misalnya, atau nggak enak didengar nih gitu, kalimatnya nggak menggugah gitu ya, retorikanya kurang bagus misalnya, padahal ilmunya dalam. Nah, ada yang seperti itu kata beliau, wa aliman la yamtaliku qudratan 'alal wa'iz, wa aliman wa'izan. Nah, ini yang juga yang berikutnya, ada seorang yang alim, ilmunya dalam gitu ya, wawasannya luas, ya, wa'izun, dan punya kemampuan retorika yang bagus, punya kemampuan bahasa yang bisa difahami oleh umat dengan baik, ya, ghairu qadirin 'ala tazkiyah, tetapi tidak punya kemampuan melakukan tazkiyah. Kalau dia hadir tuh di tengah-tengah umat tuh senang, ya, karena retorikanya bagus, makanya banyak jamaahnya, ya. Kalau acara tabligh pasti rame. Begitu juga ilmunya memang tinggi, ya, ilmunya dalam dan juga wawasannya luas. Jadi retorikanya bagus, ilmunya juga tinggi gitu. Tapi sayangnya tidak punya kemampuan tazkiyah. Artinya apa? Jamaahnya itu cuma senang hadir taklimnya doang, hadir acara tablighnya doang, tapi nggak berubah gitu ya. Ya begitu-gitu aja gitu. Keluar dari taklimnya, keluar dari acara tablighnya dia bermaksiat lagi, ya. Keluar dari acara-acara kajiannya itu, ya kembali lagi kepada amal-amal buruknya gitu ya. Artinya apa? Sosok ini tidak punya kemampuan tazkiyah. Nah, ada yang seperti itu. Dia alim, dia wa'iz, tetapi tidak punya kemampuan tazkiyah. Makanya kata beliau tadi, wa man ijtama'at lahu hadhihi thalatha malaka iksiral hayat. Jadi kalau ada seseorang punya kemampuan tazkir, ta'lim, tazkiyah, maka itu udah luar biasa. Obat mujarab kehidupan. Kalau kita punya guru seperti itu, dijaga, ya, dan diikuti terus gitu ya. Jangan sampai kehilangan gitu. Karena sosok yang langka kata beliau gitu ya. Nah, jadi harapannya adalah pewaris kenabian yang sempurna itu yang seperti itu. Punya kemampuan punya kemampuan tazkir, ta'lim, dan tazkiyah. Nah, lanjut lagi tadi, kalau tidak mampu atau kalau tidak ada sosok seperti itu, maka masing-masing berperan dengan porsinya masing-masing. Yang punya kemampuan tazkir
maka optimalkan kemampuan tazkirnya itu untuk bisa ya menggugah umat sadar untuk berbuat baik gitu ya. Menyampaikan umat tadi yang harus dituangkan dalam nasihatnya adalah tentang ayat-ayat Allah yang tersebar di seluruh ufuk jagat raya ini, wal anfus, dan juga di dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, materinya juga tentang ya perbuatan Allah dan hari-harinya Allah. Diingatkan bahwa umat ini begitu banyak perbuatan Allah yang telah menjadikan kita ya hidup dalam berbagai kenikmatan dan seterusnya gitu ya, termasuk hari-harinya Allah ya, hari-hari besar di mana hari-hari yang bersejarah bagi umat manusia yang merubah tatanan kehidupan manusia lebih baik lagi gitu ya. Dan ketiga, wa tadhkiru bi'uqubatihi wa intiqami ya, mengingatkan juga umat tentang berbagai uqubat. Uqubat itu hukuman ya, dan juga sanksi-sanksi yang Allah telah berikan kepada umat-umat terdahulu ya. Kalau kita baca surat Al-Fajr itu ya, ada kaum 'Ad ya, ada lagi apa? Dan seterusnya lah ya. Itu artinya sebagai tazkirah bagi kita bahwa umat-umat terdahulu itu telah Allah beri hukuman, telah beri sanksi atas perbuatan-perbuatan yang mereka yang melampaui batas ya. Yang keempat kata beliau, wa tazkiru bima a'adda wa wa'ada wa au'ada li ahli ta'ah wa ahli maksiyah. Dan mengingatkan juga tentang a'adda itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Makanya ada dalam Al-Quran itu redaksinya u'iddat lil muttaqin. Apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang bertakwa? Surga ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, gitu kan? Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu kata Allah u'iddat lil muttaqin. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga ayat yang mengatakan uiddat lil kafirin. Apa itu? Yaitu an-nar. Neraka itu memang diperuntukkan bagi orang-orang kafir ya. Jadi ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Jadi umat diingatkan Allah menjanjikan ini ya. Jadi kalau ada ini bagi ahlu ta'ah maupun ahli maksiyah ya. Kemudian wa wa'ada. Nah, kalau wa wa'ada ini sesuatu yang kalau a'adda tadi diperuntukkan ya. Kalau wa wa'ada itu sesuatu yang dijanjikan ya. Saya ralat sedikit. Jadi kalau uiddat itu kan jelas memang sesuatu yang diperuntukkan bagi ahlu ta'ah adalah surga, yaitu maksudnya orang-orang yang bertakwa tadi. Kemudian ahlul maksiyah orang-orang kafir dan seterusnya itu neraka. Kalau wa'ad itu sesuatu yang dijanjikan. Allah menjanjikan misalnya kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi yang sifatnya positif. Ya, kepada ahlul ta'ah itu ya, misalnya dijanjikan akan mendapatkan kenikmatan di surga dan seterusnya. Nah, ada wa'au ada yang diancamkan. Kalau diancamkan berarti khusus bagi ahlul maksiyah ya. Jadi tugas seorang tabligher, seorang wa'iz itu adalah bagaimana mengingatkan umat juga tentang apa-apa yang sudah disiapkan ya. A'adda itu disiapkan atau diperuntukkan baik bagi ahlu ta'ah maupun ahlul maksiyah. Kemudian wa wa'ada, apa-apa yang dijanjikan bagi ahlu ta'ah, wa au'ada, sesuatu yang diancamkan bagi ahlul maksiyah ya. Nah, ini hal-hal penting yang perlu dituangkan dari nasihat para wa'iz ya. Cukup atau masih ada waktu? Ustaz? Cukup ya. Jadi ini baru satu hal tentang tazkir. Nanti tentang taklim dan juga tentang tazkiyah ada di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Kiki yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dan tidak bisa membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:55, lebih dari waktu tibanya ke waktu syuruk, kita akhiri kajian ini dengan membacakan doa khutus majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.